Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Endang Syarif, SHIMM, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai pembagian hukum pajak. Sebelum dimulai presentasinya, izinkan saya menyebutkan nama-nama anggota beserta tugasnya. Perkenalkan, nama saya Hilman Mulyana yang bertugas sebagai moderator. Adapun teman saya yaitu Andri Firi Hermawan sebagai pemateri 1, yang kedua Sri Salah Mahmuda sebagai pemateri 2, yang ketiga ada Siti Sania sebagai pemateri 3, yang keempat Ayang Septi Rahayu sebagai pemateri 4 dan notulen, yang kelima ada Refki Mutakin sebagai pemateri 5. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan kepada Andri Firi Hermawan, dipersilakan. Di sini saya akan membahas tentang pembagian hukum pajak. Pembagian hukum pajak dilatar belakangi pembayaran pajak merupakan perwujudan dan kewajiban negara dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Perpajakan. Pembayaran pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut serta berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan suatu iuran wajib bagi warga dan wajib pajak. Adanya pajak diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan hidup semua masyarakat. Pajak ini sifatnya tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Pajak ini ada beberapa pajak. Eksistensi pajak merupakan sumber pendapatan utama sebuah negara. Karena itu merupakan isu strategis yang selalu menjadi pantauan masyarakat. Apalagi sekarang telah dilakukan pembahasan RUU pajak yang baru yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan peraturan yang berkait. Tata cara perpajakan peraturan yang berkait. Baik, selanjutnya ada beberapa golongan pajak, pembagian hukum pajak. Yang pertama ada pembagian pajak berdasarkan golongan. Yang pertama adalah pajak langsung dan yang kedua ada pajak tidak langsung. Penggolongan pajak langsung dan tidak langsung berdasarkan yang pertama administrasi pemungutan dan yang kedua pembebanan. Sifat pajak langsung ditinjau dari pembebanan pajak adalah bahwa beban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga. Sebaliknya, sifat pajak tidak langsung bahwa beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Dalam hal ini, konsumen melalui penambahan pajak pada harga jual. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, baik masa pajak maupun tahun pajak. Disebut sebagai pajak langsung karena administrasi pemungutan dilakukan secara periodik, dalam hal ini setahun sekali, dan tahun tersebut adalah tahun pajak atau tahun takwin yang termasuk pajak langsung antara lain: pajak penghasilan, 1. Pajak bumi bangunan, 2. Pajak kendaraan bermotor, 3. Pajak radio. B. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung. Contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam pajak ini, beban pajak digeserkan dari produsen atau penjual ke pembeli atau konsumen. Karena penggeseran
Penggeseran ini searah dengan arus barang, yaitu dari produsen ke konsumen, maka pergeseran disebut penggeseran ke depan. Di samping itu ada juga yang disebut dengan penggeseran ke belakang, yaitu penggeseran pajak yang berlawanan dengan arus barang. Pajak tidak langsung karena administrasi pemungutannya tidak dilakukan secara periodik, dalam hal ini setahun sekali. Dan tahun tersebut adalah tahun pajak atau tahun takwin, yang termasuk pajak tidak langsung antara lain pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea materi, bea masuk, cukai, pajak tontonan, dan keramaian umum. Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungutannya. Timbulnya penggolongan pajak pusat dan pajak daerah adalah sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang berhak memungut pajak adalah pemerintah pusat. Jenis-jenis pajak yang dimaksud digolongkan sebagai pajak pusat, sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah. Selanjutnya terdapat dua macam pajak. Ada yang pertama pajak pusat atau pajak negara. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Yang dimaksud dengan pemerintah pusat yang berhak memungut pajak adalah Departemen Keuangan, yang jenis pajaknya terdiri dari ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, pajak bumi bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dipenda. Hasil penerimaannya masuk ke dalam anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah atau APBD. Ada juga jenis pajak provinsi, terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan yang terakhir pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan air. Ada juga jenis pajak kabupaten atau kota, terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan, jalan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Dan yang terakhir ada pajak parkir. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selain pajak, terdapat juga A. Luran adalah jumlah uang yang dibayarkan anggota perkumpulan KPD. Bendahara setiap bulan untuk biaya administrasi rapat anggota DSB. B. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. C. Sumbangan adalah iuran yang diberikan oleh rakyat secara sukarela digunakan untuk membantu kelompok masyarakat tertentu. Baik, untuk kesimpulannya, untuk memahami mengapa seseorang perlu membayar pajak untuk membiayai pembangunan lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian pajak itu sendiri. Di sini, negara membutuhkan dana untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dana yang digunakan tentunya diperoleh dari masyarakat sendiri melalui pemungutan yang disebut pajak. Sebab Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pajak yaitu pembayaran yang sah dari masyarakat kepada bendahara tanpa adanya timbal balik yang dapat langsung ditujukan dan menutup pengeluaran negara yang penghasilannya dikembalikan kepada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.